Pemirsa, beberapa hari lalu Aurel Hermansyah mengalami keguguran. Janin bayi berusia 5 minggu lebih yang ada di dalam kandungan yang tengah dinanti-nantikan akhirnya menghadap kembali kepada Sang Pencipta. Pasangan fenomenal ini pun tak kuasa menahan kesedihan atas kepergian calon anak pertamanya itu. Anak kami kembali ke Yang Maha Kuasa, udah nunggu ayah ibunya di surga. Semoga jadi penolong ibu ayahnya lah di akhirat. Itu hiburan buat kami. Boleh dibilang kejadian ini menjadi cobaan paling berat yang harus dihadapi Atta dan Aurel. Apalagi jauh-jauh hari, keduanya sudah menyiapkan nama untuk calon bayi yang tengah dikandung Aurel. Namun takdir sepertinya berkata lain, mereka harus ikhlas kehilangan calon anak pertamanya. Saat ini, baik Aurel maupun Atta tengah rehat untuk mencerahkan pikiran dan menunda sementara pekerjaan yang ada. Mencerahkan pikiran dulu. Tadi juga mestinya ada beberapa pekerjaan, tapi kita nggak bisa kerja dulu, masih pilu ya hatinya karena memang udah sampai istilahnya kan memang ini yang diharapkan sama kami gitu. Sampai apalagi aku udah sempat ngasih nama anaknya Muhammad Akbar kayak gitu-gitu karena lahirnya tadinya jadinya itu kabarnya di bulan Ramadan dan dekat Lebaran. Tapi ya begitu ya, kabar terakhirnya. Yang penting nih sekarang kita mau cerahin pikiran biar nggak stres juga, kepikiran mulu kan. Kalau ngobrol berdua kan masih suka nangis. Ya udah nih kita mau happy aja dulu. Jadi ikhlaskan, habis itu tapi itu normal untuk istriku, untuk apalagi aku bapaknya juga kepikiran terus tuh normal. Tapi sekarang nih coba untuk ikhlas. Diminta untuk bed rest itu sebetulnya Aurel sendiri sudah merasakan ada seperti gumpalan gitu yang memang keluar. Tapi memang kemarin itu tanpa di USG pun pernyataan dari dokter memang udah negatif. Jadi saya berpikir bahasanya mungkin kalau miscarriage atau keguguran ini terlalu berat ya, karena memang euforianya mereka tuh kan habis persiapan pernikahan, honeymoon dan lain-lain itu kan capek dan excitednya mereka sehingga menyampaikan sesuatu yang sebetulnya memang masih kemungkinannya kecil karena usianya baru 4 minggu, belum 4 minggu. Jadi nggak usah terlalu dibuat jadi sedih dan terbawa perasaan, yang penting pokoknya evaluasi diri yang baik dalam bentuk medikal ya, artinya kesehatannya juga secara proporsional baik, karena kan permintaan mereka berdua setiap doa kan memang minta anak yang sehat. Jadi sesuatu yang belum jadi bisa jadi yang terbaik dari Gusti Allah. Di tengah suasana pilu dan duka, muncul cibiran netizen yang menyoroti tingkah laku YouTuber terkaya se-Indonesia ini. Warganet banyak berkomentar soal sepak terjang Atta yang justru mengangkat kejadian keguguran sang istri untuk dijadikan bahan konten. Tak pelak, aksi YouTuber ternama se-Asia Pasifik ini banjir komentar negatif dari para netizen. Bahkan, ada yang menuduh kalau keguguran yang dialami putri sulung Anang Hermansyah dan Krisdayanti ini akibat kelelahan karena terus menjalani syuting untuk kebutuhan konten hingga akhirnya Aurel harus menjalani bed rest. Kalau kecapean sih sebenarnya kita nggak ada gimana-gimana ya. Cuman memang juga waktu itu kan istirahat di hotel-hotel, bed rest juga, jadi nggak ada kayak gimana-gimana. Cuman ya balik lagi kan kalau kandungan gini dokter aja bilang ada orang mau gugurin kandungan sampai lompat-lompat segala macam nggak gugur juga gitu. Jadi ini udah kehendak yang di atas gitu. Jadi nggak bisa dilogikain lagi. Mungkin memang pertamanya agak lemah atau gimana. Ya intinya ini nggak ada logikanya lah. Jadi kalau Allah mau anak kami sekarang bersama menunggu kami di akhirat, mau jadi syafaat di akhirat, ya mungkin itulah maksud Tuhan. Lemes banget, sakit segala macam. Susah deh saya ceritainnya, susah banget. Dalam 24 jam 22 jamnya kita berdua tanpa kamera.
Jadi 2 jamnya mungkin update ke tim apa yang harus dikerjain segala macam. Kan kita ada PR juga, ada PR pekerjaan juga. Jadi tetap harus ada yang udah kontrak harus dikerjain, apa story apa-apa, karena itu namanya kita kerjanya salah satunya di sosial media. Jadi ada kewajiban-kewajiban yang berkaitan kontrak sama brand-brand. Cuman alhamdulillah banyak brand yang mengerti, kami nggak bisa dulu ya di 1, 2, 3 hari ini. Undangan-undangan TV juga belum dulu sampai sekarang. Jadi maunya biar sampai lega dulu, istriku sehat normal dulu, kembali berkegiatan, insya Allah diganti yang lebih baik doanya. Tak hanya itu, sejumlah warganet beranggapan bahwa Atta terlalu banyak mengekspos kehidupan pribadi keluarga barunya. Sebagai public figure, pria yang selalu mengenakan headband ini paham betul bahwa itu resiko yang harus ia hadapi. Kendati begitu, ia mewanti-wanti warganet untuk tidak berkomentar terlalu jauh soal kehidupan pribadinya. Ada rambu-rambu dalam berkomentar. Udah aku tanggepin ya di Instagram, maksudnya gimana ya? Memang hidup banyak orang bilang hidup public figure ya harus siap di komentar, di koreksi, di ini. Iya, tapi memang kan memang boleh semua orang berkomentar, semua orang ngobrol, semua orang ngomong apa aja boleh. Tapi jangan sampai lost empathy juga gitu. Jadi empathy itu kan kita human gitu. Even orang yang jahat sama kita, kalau dia kenapa-kenapa kita juga kasihan gitu. Apalagi kita nggak pernah mau jahat sama orang gitu loh. Kenapa kamu masih sotoy di hidup orang gitu? Kenapa kamu masih ganggu hidup orang? Mungkin saya laki-laki lebih kuat, tapi kalau perempuan emang bisa sekuat laki-laki gitu kan. Jadi nggak kayak gitu juga gitu. Karena dulu kan yang memaksa kita mengumumkan, ngasih tahu kabar segala macam dari netizen juga gitu. Iya, karena memang dulu banyak banget fitnahnya. Ini Atta buru-buru nikah gara-gara hamil luar nikah, hamil ini. Kok gini ya beritanya? Akhirnya kita kasih tahu ini masih negatif ya. Sempet tuh saya bikin cerita gitu, ini masih negatif tuh. Jadi jangan ngomong gitu. Dan orang bilang itu bohong, di fake segala macam. Kita tunjukin ya alhamdulillah positif. Jadi tanggal segini. Jadi nggak ada fitnah yang terus menyusuk. Hamil luar nikah itu kan berat loh. Dibilangin hamil luar nikah tuh menurutku itu berat banget buat aku. Memanusiakan manusia lah gitu. Masa di saat istriku gini aja masih di sosmednya masih diomong-omongin terus. Iya, masih diomong-omongin karena ini karena menurutku mohon tenggang rasanya, mohon sekarang mungkin udah nantilah lanjutin lagi, sekarang biarin dulu lah, tenang dulu, kalem dulu gitu loh. Jadi mohon berikan doa aja gitu, gak usah banyak gimana. Sementara itu, kabar kurang mengenakan juga dialami pedangdut Cita Citata. Pelantun tembang Sakitnya Tuh di Sini didiagnosa dokter mengidap penyakit autoimun pada tubuhnya. Kondisi tersebut diperkuat dengan adanya tanda bercak-bercak merah di tubuh wanita berdarah Sunda ini. Ya, jadi ini sebenarnya salah satu pengetahuan juga ya. Jadi awalnya aku juga berpikir kok orang bisa autoimun. Karena kan sekarang lagi corona, semua orang tuh lagi berlomba-lomba untuk minum vitamin. Jadi itu terlalu banyak minum vitamin kimia itu juga menyebabkan sel darah putih itu banyak. Sel darah putih sebenarnya memang diperlukan untuk menyembuhkan, tapi perbandingannya harus 1:4 sama sel darah merah. Jadi kalau sel darah putihnya terlalu banyak itu berbahaya. Itu yang menyebabkan autoimun. Yang kadang suka kayak rasa gimana ya sih ketika orang suka nanya kayak kok lu merah-merah sih gitu kan. Jadi itu aku kayak gitu tuh, kayak agak merah-merah kalau kena debu dikit apa segala macam gitu kan. Itu sensitif banget karena memang ya terlalu banyak balik lagi karena jalan. Berbagai pengobatan telah ia lakukan, mulai dari menjalani terapi di dalam hingga luar negeri demi untuk menyembuhkan penyakit yang juga tengah dialami Ashanti ini.
Hasilnya pun menunjukkan hasil yang menggembirakan. Penyakit yang dideritanya berangsur membaik. Sangat baik, cuma masih butuh proses. Terus semakin di sini ya semakin aware lah sama kesehatan gitu. Jadi aku rutin banget cek darah sekarang. Progresnya bagus tapi lama gitu. Jadi nggak gampang langsung begitu aja sembuh. Ini aku masih merasakan merah-merah, bentol, tapi nggak parah kayak dulu. Lantas, benarkah kesembuhan yang dialami artis berusia 26 tahun ini karena adanya perubahan pola hidup yang dijalani dari yang sebelumnya dan mengurangi konsumsi makanan yang banyak mengandung unsur kimia? Kalau terlalu banyak kimia di dalam tubuh itu malah bahaya gitu. Bukan aku malah menjatuhkan ilmu kedokteran ya, bukan. Tapi setiap orang punya pilihan masing-masing. Kalau aku sekarang lebih memilih teh herbal karena memang ya balik lagi, walaupun memang itu sembuhnya lama, walaupun itu memang butuh waktu lama, kan maksudnya itu lebih organik lah ya, terus badan kita juga lebih safe gitu, kita jadi aman. Oh ini badannya aku olahraga, tapi kalau lagi syuting kayak gini aku jadi nggak bisa olahraga kan, tapi cepet-cepetin, misalkan kayak ada nih waktu 1 jam ya gitu kan, diseling dulu nih sini ke beberapa scene gitu. Nah aku olahraga tuh karena alhamdulillah dikasih tempat kan, dikasih tempat ya aku olahraga sebisa mungkin gitu. Mau ngapain, mau squat kayak mau lari di tempat kayak, yang penting aku keringetan dikit gitu. Ketika aku herbal, aku minum jus banyak, aku merubah lifestyle aku. Semakin sini tuh semakin berkurang. Jadi aku udah jarang kayak gatel. Kalau gatel tuh kalau kena aja gitu.